kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan Ishak ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Nah, ini kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas. Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk. Dia mengatakan, sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya, maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk, dia percaya dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada. Karena tadi saya sudah bacakan dalilnya Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada yang bisa mengambil dari diriku. Dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya. Malah dijawab ini hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya. Lanjut, Pra. Tentang masalah kalau di satu statement tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah itu membuktikan Aderion bahwa Baginda Muhammad adalah manusia biasa. Tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti bukan manusia biasa. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya, Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu tentang Nabi Idris itu nggak mati, Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa berarti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat, dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan, saya ini Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa menjelaskan. Kamu gimana? Never, nggak akan bisa. Bang Juma itu nggak akan bisa jelasin itu. Kecuali berdebat kamu sama ulama, pasti. Aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan, pasti. Aku jamin. Ya, hadis aja salah terus, Pra. Gimana lagi bahas itu? Hadis aja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan nabi yang tidak mati. Nah itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara Baginda Muhammad tidak mati, kamu sebut. Maksudmu gimana? Nah, ini pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Bang, matiin. Apa udah jawabannya? dijawab. Apa? Siapa? Tidak ada, Bang Juma. Berarti dia nggak mati dong? Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya siapa yang mencabut, kan begitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah, kan gitu. Benar atau enggak? Orang mati itu pasti nyawanya dicabut. Nanti ditanggapi. Siapa yang bilang pasti? Dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang pasti? Selesaikan dulu ya Bang Juma di itu debat. Kita debat loh. Kita debat loh situ. Kita nanti debat Bang. Selesai sesi ini dijawab. Serius? Silahkan, lu debat loh situ Bang. Lu akan mangap-mangap Bang. Serius Bang. Dijalanin, silakan. Iya, waktu dijalankan. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain nih? Aku nanya atau gimana? Tentang pertanyaan. Selesaikan timernya. Selesaikan. Iya, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa Baginda Muhammad itu adalah bentuk membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau. Bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu, Bang. Bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami sudah menjawab itu, Bang. Gimana sih, Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada, Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru fine. Mencabut itu kan itu konsep Islam, Pak.
Bukan konsep Kristen, Bang Juma. Bang Juma, itu bukan konsep Kristen. Nggak ada mencabut nyawa. Konsep mencabut nyawa itu nggak ada. Berulang kali kami jelaskan itu. Nah, silakan. Lanjut Bang Juma. Sekarang sesi tanggapan dari round 1 sampai 3 ya. Waktunya berapa menit? Per narasumber 5 menit atau gimana jadi 20 menit? 5 menit. Sini aku Oke. mau open cam. Satu. Baik, dari Kristen dulu silakan dimulai tanggapan dari Gua dulu lah. Oh, dari Muslim dulu. Kan tadi baru Kristen. Iya. Ya. Dari Muslim dulu. Ya, Afwan ya, Guruna aku duluan ya. Menanggapi ya Bang Ores 10 menit waktu. Iya, iya. Oke. Ya, jadi ini Ibnu Katsir dibawakan oleh Metatron gitu. Dalam rangka menghindar dan mengelak dari pertanyaan Kores, kenapa Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen 3 jam di atas kayu salib mati? Kan gitu. Akhirnya dia pun mencari remis. Nabi Isa dan Yesus sama gitu dia. Nih, tafsir surah Ali Imran ayat 55-58. Soal mematikan 3 hari dan 3 jam itu bukan dari Allah kawanku. Itu dari Ali ibnu Abu Thalhah. Itu satu. Yang kedua Muhammad ibnu Ishaq. Tapi disimpulkan oleh Imam Matar Al-Waraq mengatakan yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia, tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa yuwafihi artinya mengangkatnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya Al-An'am ayat 60. Selamat datang di kebenaran. Jangan lu takia Korintus motong-motong dalil di dalam Islam gitu ya. Jadi sekarang gini aja deh, gua akan bertanya kepada kawan Kristen yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa, kenapa lu mengimani tafsir Ibnu Katsir ya? Dan juga tolong dijawab, kenapa Sebentar Bang Kores, Tuhannya di mute dulu, ya, sebentar kenapa? di mute. Bang Kores jangan bertanya dulu, nanti ada sesi TikTokan 40 menit. Ini menanggapi dari round 1 sampai 3 tadi Bang Kores. Oh ya udah, kita tanggapi ya round 1 dari sampai 3 ya udah ya. Jadi gua nggak akan pakai kata kenapa. Inilah yang menjadikan gua itu, ngapain orang masuk Kristen ya? Tuhannya aja nggak kuat disalib, 3 jam aja udah mati dia. Ngapain lu masuk Kristen? Kan gitu. Tuhannya aja lebih lemah dari kalian, wahai segolongan manusia. Kores aja bisa berani menjamin gua itu lebih dari 3 hari kalau disalib gitu. Apalagi dipaku cuma di tangan sama di kaki doang ya. Elah, gitu doang. Oh, tapi kan Yesus ditombak di Yohanes 19 kan Yesus ditombak. Jangan bawa-bawa tombak ya. Jangan bawa-bawa tombak. Itu Yesus ditombak, posisinya Yesus udah mati. Jadi tombak tidak menyelamatkanmu. Yesus ditombak, posisinya udah mati kan gitu. Itulah yang gua tanya, ngapain gitu? 3 jam doang udah meninggal terus dituhankan gitu. Nah itu yang nggak dijawab oleh Aderion. Aderion malah menguatkan gua. Lalu kemudian ini nanti berhubungan sama yang Gurunda bawakan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu matinya diracun gitu. Yesus matinya diracun, di mana datanya? Aman, datanya gampang. Nah kita buka di Christianity.com, wes bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena orang Kristen Indonesia tukang bohong. Takia Korintus mulu kerjaannya. Christianity.com dikatakan di sini gall in the Bible ya, gall in the Bible. Jadi there they offer Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it he refused to drink it. Nah, itu di Matthew 27 nomor 34 ya. Nah, ini kata gall ini nanti diterjemahkannya empedu dia. Kan aneh ya, empedu gitu kan. Padahal ini racun, Bre. Nggak percaya. Nah, di sini. Kita lihat di mana dia? Nah, di sini. In various instances, gall describes hemlock. Apa itu hemlock? A poisonous herb. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, gue terjemahkan. Ini gue copy dulu. Nah, kita translate ya. Hah? Ya itu dia, gue juga bingung. Bahasa Inggris gue lemah. Islam yang paling bagus. Lanjut Bang. Gue ngerti. Dilanjut dulu Bang. Kenapa Roh Kudus itu tidak mengaruniakan kalian berbahasa banyak bahasa gitu? Gue bingungnya di situ. Lanjut Bang. Nah di sini ya, mana tadi itu? In various instances itu mana? Susah banget gue mau nerjemahin ini doang juga. Gue copy. Nah ini.
mau nerjemahin buat teman-teman kamu kali. Kalau gue ngerti. Berbagai kali. contoh empedu di sini nih, gal yang disebut empedu ini menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Ramuan beracun. Dar, selamat datang di kebenaran, Yesus lu diracun. Matius 27 nomor 34. Gitu, Bre. Jadi ini berkaitan sama Gurunda, dan inilah jawaban yang benar ketika ditanya kenapa Yesus 3 jam doang udah mati di kayu salib gitu. Bangkitnya di goa dia. Padahal goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tempatnya setan-setan gitu. Ini yang bangkitin Yesus setan atau Tuhan sebenarnya, gitu ya. Izin bang. Nah, jadi gini bang. apalagi Jadi sih menurut anjir abang, buat ini waktu Nanti siapa sih? ditanggapinya Aduh. Bang Ade, nanti ditanggapinya ada waktunya 10 menit buat kekristenan. Dilanjut dulu Bang Kores. Iya gitu, Matius 27 34 ya, gal itu racun, diracun itu. Kenapa itu cuma 3 jam? Itu Gurunda yang bisa aku sampaikan. Silahkan Gurunda dilanjutkan. Silakan Gurunda. Dibuka mute-nya Gurunda. Ya, terkait dengan pertanyaan saya, yang kemudian saudara mencoba untuk melarikan kemana-mana kan. Ini masalah kematiannya Yesus kan. Kematian Yesus, bahwa dia adalah manusia 100% mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa yang mencabut nyawanya sampai dia menjadi mayat? Kan itu yang dipermasalahkan. Itu yang dipermasalahkan bukan? Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya Yesus itu berdoa supaya dia tidak mati, supaya tidak mengalami maut. Faktanya Yesus mengalami maut. Dia itu mayat. Maria kemudian pagi-pagi mencari, pagi minggu itu dia ke makamnya, dia tidak menemukan mayatnya. Coba, artinya terlepasnya ruh Yesus dari jasad, itulah kematian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut rohnya? Kalau saudara mengatakan tidak ada yang mencabut rohnya, faktanya dia berdoa agar dia diselamatkan dari maut. Artinya diselamatkan dari kematian. Kalau diselamatkan dari kematian, berarti ada kondisi yang Yesus akan alami, dicabutnya roh dari dirinya sendiri. Itu fakta kan di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus ini mati, minum kemudian racun, lalu dikatakan telah selesai, maka matilah dia. Mati dia. Mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Yang mengeluarkan ruh Yesus dari tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa? Sementara kan terjadi penyaliban, adanya manusia anak Maria yang digantung di atas tiang. Itu untuk apa dia digantung? Ya untuk dimatikan, supaya dia itu menjadi mayat. Maka pertanyaannya, siapa yang mencabut roh Yesus? Jangan katakan tidak ada yang mencabut rohnya. Kenapa? Karena ada hakikat yang mematikan. Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, Ulangan 32 39 yang saya bacakan tadi, bahwasanya pencipta alam semesta itu mematikan dan menghidupkan. Lalu Yesus ini dihidupkan dan dimatikan. Dia mati di dalam agama kalian. Tujuan dia mati nebus dosa-dosa kalian. Nah, apakah pertanyaannya kemudian, siapa yang mencabut? Tuhan kau itu punya roh, Tuhan kamu itu punya nyawa. Kalau Anda tadi membaca di mana itu? Di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawaku. Sebenarnya terjemahannya itu bukan nyawa di situ. Diriku. Diriku yang dimaksud di situ. Atau dirinya sendiri. Ya, kata psukece. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa nyawa dalam bahasa Yunani itu apa? Nyawa dalam bahasanya itu zoe. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencabut nyawanya kecuali dia sendiri dan menerimanya kembali, faktanya dia mati kan? Iya kan? Sampai di dalam Lukas 24. Betul bang, betul. Lukas 24 nomor 37,
Muridnya takut karena mengira melihat hantu. Kenapa? Ya dia kan tadinya sudah mati katanya. Berarti dia sudah meninggalkan jasadnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan roh Yesus dari jasad Yesus, alias siapa yang mencabut nyawanya? Coba silakan Dinda Kore, silakan. Bang Juma. Empedu Gurunda. Bang Ade nanti ada 10 menit. Silakan, buat Dinda Kore, ketenangan. silakan. Ditanggapinya Ya, Bang sip Ade. ya. Ini aku gini doang. Bang Ade di mute dulu. Ya, jadi dialog di sini sudah memperlihatkan ya bagaimana keimanan kawan-kawan Kristen sudah ada revisi kembali, di mana Edwin mengakui tidak ada orang Kristen satupun yang percaya Yesus Tuhan, sudah ada di sorga. Lalu kemudian bahwa penyaliban Yesus hanya 3 jam itu karena racun, dan juga Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut Edwin Huta Barat. Nah, ini mohon menjadi bahan pemikiran kawan-kawan ya, mohon menjadi bahan pemikiran ketika lu membaca sebuah literasi agama, ketika lu menggunakan kebencian, maka yang lu dapatkan bukanlah ilmu gitu, tapi sebuah pembubukan yang akan dilakukan oleh Gurunda dan Kores. Tapi ketika lu mencintai sesosok manusia yang ada dimanapun itu kitab suci, maka lu akan menemukan kebenaran di sana gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan kalian pengetahuan bahwasanya Yesus ini orang baik yang dihargai bangsanya di masa itu gitu. Namun dia terkena fitnah gitu kan, sampai dia merasakan kematian yang mengerikan, dan mohon maaf, matinya itu diracun gitu. Dia mati diracun, lalu kemudian matinya di kayu salib gitu kan. Tapi kemudian dibilang bangkit gitu. Tapi bangkitnya bukan di kayu salib, bangkitnya di goa. Nah, ini yang membuat apa ya? Membuat kawan-kawan Kristen jadi makin kebingungan ke sini, sehingga benarlah apa yang difirmankan Al-Qur'an gitu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena apa? Matinya diracun, di kayu salib, terus katanya bangkit, tapi bangkitnya di goa gitu. Harusnya kalau mau dibilang bangkit, bangkitnya di kayu salib juga, kan gitu. Ini yang dari tadi dihindari oleh kawan-kawan Kristen, Edwin Huta Barat, Aderion Huta Barat gitu. Nggak bisa dia menjawab gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok bangkitnya di goa ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalibnya cuma 3 jam ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalib kayak begitu doang? Kita bisa melebihi Tuhan kita sendiri kayak gitu. Kekristenan ya, sebelum ke sesi terakhir TikTok. Silakan dari kekristenan. Buka mute-nya Bang Ade atau Bang Yabas. Lanjut, Pak. Oh ya, oke. Pertama yang mau aku sampaikan, mumpung masih hot ya, tentang empedu tadi ya. Memang kata empedu itu hanya muncul di dalam Septuaginta ya, Mazmur 68 ayat 22. Septuaginta ya. Ini apa artinya ini? Solos. Ini artinya adalah, kalau kita buka, ini adalah empedu. Jadi jangan di framing lagi. Bentar. Saya pindahin dulu. Dia. Nah, kok nggak bisa scroll? Nah, ini ya, gal atau gallbladder. Emang itu artinya sama, empedu. Kalau Anda baca Masoret ya nggak nyambung. Mana tadi cocok logi doang. Nah, terus jangan framing. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu belum masuk surga terus titik. Orang Kristen semua di Firdaus. Muhammad enggak ya, karena memang nggak ada dalilnya. Kalau main dalil-dalilan, Muhammad itu masuk ke neraka. Dalilnya mana? Surat 19 ayat 71. Tidak seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu, karena itu adalah suatu ketetapan bagi kalian. Jadi orang Kristen yang nggak masuk neraka. Orang di Firdaus kok tadi, jangan dipelintir ya ini ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya, dia bilang Ibnu Katsir tadi itu Nasrani sama Kristen. Saya justru paralelisasi ya. Karena poin saya di sini, saya mau menjelaskan kematian baginda setelah apa yang saya analisa. Kejadiannya ya, saya buka data deh. Oke. Ternyata pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasirah yang sering minta uang internet sama saya. Nasrani Najran
Nabi Muhammad melakukan mubahalah kepada orang Nasrani Najran tadi yang katanya menurut Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq dan segala macam tetek bengeknya itu mati 3 jam 3 hari, ada yang bilang cuma selama 7 jam ya. Mereka melakukan mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah. Oke? 24 Zulhijjah. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat dulu apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mubahalah ya. Mubahalah. Nah, ini dia. Oke. Konsekuensi sumpah mubahalah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kisahnya menurut hadis Sahih Bukhari atau bukunya yang namanya Fathul Bari, orang pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Pelaksanaan mubahalah tadi tanggal berapa teman-teman? 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Oke? Nah, kita lihat Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kok gambarnya gini? Nabi Muhammad meninggal di tahun, sorry sebentar, saya ini dulu. Kok menghilang nih? Oh, kita hitung aja dulu ini ya. Kita hitung ya. Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah tahun berapa? Tahun 632. Nih. Oke. Meninggalnya usia 63 tahun hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Oke, tadi meninggalnya mubahalanya 24 Zulhijjah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Coba kita hitung ya. Nah, ini ada tahun-tahun Islam ya. Nah, tahun 1 Muharram. Nah, kita hitung dari tanggal 24 Zulhijjah. Oke. Zulhijjah. Sebentar. Tunggu ya. Tanggal 24 Zulhijjah hingga tanggal 12 Rabiul Awal itu berapa bulan? Coba Kores hitung. Jatuhnya itu adalah 10 bulan lebih 12 hari. Artinya itu memenuhi syarat bagaimana Nabi Muhammad itu kena mubahalah oleh sumpahnya sendiri terhadap orang-orang yang tadi Anda sebut Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani itu tadi mengatakan Isa mati 3 hari. Mestinya yang mati itu orang-orang Nasrani tadi, bukan Nabi Muhammad. Dan lucunya Nabi Muhammad tadi Anda bilang itu dikafani. Nah, ini saya buka lagi datanya. Buka data di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang dikatain sama Zuma tadi, tapi Zuma nggak punya datanya salah melulu. Ternyata Nabi Muhammad di sini dikatakan pertama, mereka memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian beliau, menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Jadi saat dimandikan bajunya nggak dilepas, coy. Kenapa? Ya tentu karena sudah membusuk. Ini udah hari keberapa? Sudah mau dikebumikan, hari ketiga. Dan setelah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dimandikan, beliau dikafani dengan 3 kain. Ingat, kain apa? Bukan kain putih. 2 kain produk Suhari, ini warnanya pink. Kalau Anda cek ya, ini warnanya pink. Dan satunya burdah yang dihiasi dengan katun yang dilipat. Burdah ini apa? Burdah ini motif kembang-kembang atau juga polkadot. Ada pink, ada juga polkadot. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad pakai baju apa? Kita buka di sini ya. Sahabat yang terakhir kali menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 657. Nabi Muhammad pakai baju apa? Rasulullah, ini kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian persegi panjang berwarna hitam ketika sakit beliau semakin parah. Loh, pakaiannya tadi yang dimandikan beserta bajunya itu warna hitam, coy. Ya. Dan baru dikubur itu tengah malam Selasa. Jatuhnya adalah Rabu, nih. Rabu hari ketiga.
Dan dipastikan tadi kondisinya sudah kurang baik ya, makanya saat dimandikan itu tanpa melepas baju beliau. Dan yang kemudian pada saat habis dikubur ya, bahkan di sini dikatakan kaum muslimin saat Nabi dikubur ya, orang-orang muslim itu sama seperti kambing yang tertimpa hujan. Ya, mana kambing tertimpa hujan. Lanjut dulu, Pra. Nanti kemakan waktu. Lanjut. Monitor, Pra. Kalau nggak aku lanjut. Pra, lanjut. Terguncang dia sama data gua. Lanjut aja Metatron. Gua bermasalah, Pra. Oke, kau lanjut sedikit ya. Oke, kau lanjut sedikit nih. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mendapat musibah besar karena kewafatan beliau. Aisyah radhiyallahu anha seperti dikatakan kepadaku berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab menjadi apa baca, Pra? Murtad, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menduga dapat berkuasa kembali, kemunafikan terlihat dengan jelas, dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan kambing yang kehujanan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Sedih sekali. Silakan lanjut. Ini ada di halaman 658 Sirah Nabawiyah buku 2. Lanjut, Pak. Lanjut. Teman-teman Islam tangkapin lah. Silakan. Loh, ini masih ada waktu, coy. Waktu. Ini udah, kita lanjut ke sesi TikTokan kalau misalkan ini udah. Bentar dong. Aku Ini masih ada waktu. dari tadi mic-ku nggak bermasalah, Pras. Dari tadi mic-ku aku nggak dengar mic-mu. Oke, aku lanjut lagi ya. Emang parah data kores tuh emang ya. Mumpung masih ada 2 menit ya. Waktunya silakan lanjut. Jadi dikatakan di sini tadi seperti sekawanan kambing yang ditimpa hujan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Kemudian Allah mengumpulkan mereka melalui Abu Bakar ya. Entah diapain Abu Bakar ya. Ini parahnya tadi tidak dimandikan. Ini tadi nggak dijawab. Bahkan tadi Zuma itu berkali-kali tidak membantah bahwa nabinya dikubur hari ketiga. Dan dia 2 kali salah kasih hadis, teman-teman. Ya. Ini anak buahnya hanya bisa framing si Peraistar. Bukannya menjawab dengan benar. Yesus tadi dikatakan 3 jam. Jelas di dalam Keluaran 12 ayat, sebentar. Keluaran 12 ayat 6. Oke, kita ambil. Tentang perayaan Paskah. Kenapa 3 jam? Di sini dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Karena hari di dalam budaya tradisi Israel itu dimulai pada waktu senja. Maka ini sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya sebelum pergantian hari. Ya, sebelum pergantian hari. Jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu yang kami selalu peringati dalam sholat kami di gereja Ortodoks untuk memperingati Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Di mana dalilnya? Tolong di pause sebentar, saya buka datanya. 1 Petrus 3 1 18. Petrus 3 ayat 18. 18. Oke, tadi ditanya sama si Simpe Nur Alim, mengatakan, siapa yang ambil nyawanya? Nah ini loh. Karena firman itu adalah roh, dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya saya bilang, keilahian Yesus tidak akan bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ya, apakah rohnya itu berbeda dengan kemanusiaannya? Ya, dalam firman dan manusia jelas berbeda karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah yang kalian nggak punya, makanya kalian tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya dengan Yesus. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sebelum ke tema terakhir TikTokan selama 40 menit, disetting dulu waktunya 40 menit. Ya, besok giliran ke roomnya Muslim ya. Dari kekristenan ke room Muslim, nanti insya Allah saya tunjuk room Muslim yang layak ya untuk menyiarkan debat ini ya. Oke, buat teman-teman, ini juga disiarkan di beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube Muslim ada
Zulkifli M. Abbas, Triun Selayar, pengamat debat dan lain-lain ya. Mohon maaf nggak bisa disebutkan. Bener, YouTube yang bagus gak, Bang? Oh, YouTube-nya Itu alhamdulillah bagus semua. Oke, Waduh, sebelum jelek ya. Lanjut, Bang. ini TikTokan 40 menit. Saya ini ya sarankan untuk tertib ya, karena host sama moderator tidak akan pernah ikut campur. Kecuali kalau debatnya udah tidak tertib dan mengarah ke hujatan-hujatan, baru di stop dulu ya. Jadi kita mohon kerjasamanya untuk tertib ya. Oke, silahkan dimulai dari Muslim atau dari Kristen dulu. Iya, aku dulu ya, aku mulai ya. Oke, ini host sama moderator tidak ikut campur ya. Ini otoritasnya narasumber ya, yang berbicara di Iya. sini ya. Yakin gak lo? Ya ini aja lah, dewasa aja lah Awas ya. saya. Udah. Oke, lanjut. Dewasa. Nah, pertama kita akan jawab soal mubahalah. Waktunya dijalanin waktu. Soal mubahalah, tolong dibesarkan sebesar-besarnya ya. Kores punya kamera, kita bahas mubahalah dulu. Serem nih, Pra. Hati-hati, Pra. Wah, bahaya bre. Bahaya nih, Pra. Buset. Buku Bahaya, gue Pra. yang seharga Ini bukan 6 juta berantem ini kita, bakal Pra. keluar. Bang Kores, Ini kita kebetulan, Pra. santai. Lanjut, Pra. Wes. Buku gua. Waduh, di mana ini? Ya, kita ini ke buku Imam Ibnu Katsir yang tidak akan mampu dibeli oleh kawan-kawan Kristen karena harganya ini satu set 6 juta dia ya. Buset, mahal banget, Bang. Jilid 6 juta. kedua. Bentar Bang Kores. Baik, Udah, ya. minumnya Kalau dibuka. nggak ada yang beli, bisa beli dong. Orang Kristen Udah, mana mandi bisa dulu. Orang Kristen nggak ada yang bisa beli. Nggak ada yang bisa beli, pasti. Ya, oke. jangankan ini ya, Bre. Ya, Jangankan ini Al-Bidayah wan sisi- Nihayah gua ya, Bre. Bible edisi mimbar juga kalian nggak akan bisa beli ini. Ini mahal ini 600.000 Orang ini. Islam. Iya. Oke, lanjut, Mahal Bang. ini, Bre. Nggak bisa beli kalian. Oke? Nah, kita baca ya soal mubahala. Kita baca dulu. Ini ada di jilid 2 halaman 218 mengenai mubahala. Katanya orang Kristen menang, ikhwan. Katanya orang Kristen menang gitu. Perasaan yang apa Yesusnya turun terus benerin WC rumah sakit malah Kamera lu tetap kemana, mati Bang? orangnya. Kamera lu mana, Bang? Oh iya ini. Bukan mau narasi dulu, gue mau narasi dulu. Iya. Iya gitu. Kalau misalnya orang Kristen yang menang, kenapa Utiwati Mena tidak hidup kembali gitu? Padahal WC rumah sakit sudah dibenerin Yesus dalam mimpinya. Tapi nanti kita ke sana. Nah, ini soal mubahalah dulu kawan-kawan ya. Ini kita baca di sini. Ketika datang utusan Najran ya ini langsung kemudian mereka mulai berdebat perihal Isa al-Masih. Lalu kemudian Allah menurunkan pertengahan surah Ali Imran yang menerangkan tentang perihal Isa al-Masih berkaitan dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya sebelum dirinya. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka bermubahala apabila mereka tidak memenuhi dan mengikutinya. Perhatikan ini nenek moyangnya kawan-kawan Kristen cabang ortodok. Ketika mereka melihat dan mendengarkannya sendiri, mereka mulai menarik diri, berbalik ketakutan dan menolak untuk bermubahala. Lalu mereka beralih kepada minta perdamaian dar. Selamat datang di kebenaran wahai kaum para pecundang. Karena Kristen kan agama damai, Bang. Memang agama Kristen agama damai, Islam kan bukan. Bukan Iya. maksudnya gini kawanku, Iya, mubahalanya maksudnya itu gitu, Bang. enggak aja. Karena- sabar, ada Rion sabar. Justru sabar. karena Islam, Bang, karena Islam itu bukan agama damai, dia minta damai Ya. orang Kristen gitu loh, Iya, Bang. tapi kan kalian paksalah semua orang masuk dalam ke rumahku kan gitu. Lukas 19 nomor 23 kan, makanya diperangi gitu. Karena maksa-maksa. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan mubahalanya belum jadi karena apa? Karena mereka menarik diri dan berbalik ketakutan. Jadi kagak jadi mubahalahnya kawanku. Ketakutan nenek moyangnya Kristen ortodok ini. Kayak gini, Bang, modelnya, Pra. Diapain nih, Pra? Model kayak gini, Pra. Acir. Nenek moyangnya diajak mubahalah takut gitu. Itulah kenapa Nabi kami itu wafat karena apa? Karena sudah sempurna sehingga turunlah surah Al-Maidah di mana telah kusempurnakan nikmatku kepadamu dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu gitu. Dah ya. Rata ya, udah rata ya. Nah, berikutnya soal syubhat bahwa Nabi tidak di surga. Oke? Nabi Ini tidak di komentar, surga katanya gitu. Gemeter, Nah, kawan-kawan orang Kristen harus mengakui apa yang dikatakan Edwin ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan belum dan tidak ada sama sekali di sorga. Ya, itu terima kenyataannya. Bukan Sedangkan di dalam Islam siapa saja yang sudah ada di sorga, Begitu, mari Bang. kita baca Musnad Ada, Bang, Ahmad begitu. 22378. Aduh, Aderin kenapa Bang, tantrum Bang, sekali bisa, kamu? Udah minum Oh, iya. Dekolgen atau belum? Pap. Oh ya, di mute dong ganteng, katanya mic-nya rusak gitu. Ganggu-ganggu bisa.
ngejawab ngebantah nggak bisa. Ya, maaf, minta maaf, Bang. Oke, kita lihat ya. Apakah Nabi itu di neraka? Coba kita lihat di sini. Musnad Ahmad 22378. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana ini Nabi? Nabi di surga. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Nabinya orang Kristen siapa yang udah di surga? Nggak ada. Ya tinggalkan agama seperti itu, kawanku. Siapa lagi yang di surga nih? Kok masih ada komanya? Oke, kita lihat lagi. Orang mati syahid di surga. Waduh, masya Allah. Orang yang martir dalam Kristen itu udah di surga atau belum, kawan-kawan Kristen? Nggak ada kayaknya ya berita Paulus dan Petrus Matius sudah di sorga ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal sering-sering ngetok rumah. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini temen lo, Pra. Anerion, sabar. Ini gue lagi Buset. counter data. Lu mau kalau temen lo, Pra. Lu mau diberitakan Injil nggak? Minta maaf. Ganggu aja. Lanjut ya. Oke. Lu mending ini video call sama Edwin gitu sambil di mute gitu. Jadi biarkan Kores penginjilan di sini. Boleh. Tunggu. Masih ada lagi ini, soalnya masih ada koma tuh, masih ada koma ya. Jadi ada nabi di sorga Islam, orang mati syahid di sorga, lalu kemudian ada bayi lelaki dan bayi perempuan di sorga gitu. Padahal nggak dibaptis loh. Tapi di sorga mereka loh nggak dibaptis loh. Mantap surga Islam ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya terakhir Edwin ya, sebelum kita ke Gurunda. Nah, ini dalam surah Ali Imran ayat 169, kawan-kawan. Perhatikan, ini janji keselamatan dalam Islam dan buktinya sudah ada, bukan kucing dalam kerajaan Bapak. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, arwah mereka berada di dalam perm burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Ya, jadi Islam sudah ada buktinya. Ruh para syuhada itu sudah ada di sorga. Kalian Kristen tuh apa nih, ngimanin agama apa? Barang buktinya nggak ada, janji caleg doang yang dilakukan gitu. Ini kan? akademisi banget, minta maaf. Oh iyalah, tertulis, mantap gitu. Udah sih itu aja, silahkan Gurunda. udah tamat ini mereka. Pertanyaannya apa, Bang? Udah tamat. Gua menjawab, gua nggak bertanya, udah hatam gua soal Kristen. Loh, Bang, lanjut, Bang. Nah, lu mau pengen ditanya, nanti Gurunda bakal nanya. Gua mau Gurunda bakal digebuk. nanya. Maunya digebuk lah kami lah. Oke, udah boleh ngomong. Enggak, tunggu. Gurunda silakan, ada yang mau ditambahkan? Oh, kenyang aku kok. Tadi si Erwin ini membagi dua Tuhannya ya. Ada sisi manusianya, ada sisi ilahinya kata dia kan. Nah, ini yang jadi masalah, ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Bukan karena abang Islam, abang itu menolak apa yang diajarin pada Yesus. Lah kan Yesus ini manusia, mayat dia 3 hari katanya. Di bawah tanah dia 3 hari. Yesus itu bukan hanya manusia, dia itu adalah ilahi yang menjadi Justru manusia. sisi kemanusiaannya ini yang kita pertanyakan. Siapa yang mencabut? Kan dikatakan di dalam Yohanes 19, sabar dulu. Dikatakan di dalam Yohanes 19 nomor 30. Ya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Maka Apanya? ya sudah selesai katanya. Tanya Yesus. Apanya? Loh, apanya yang sudah selesai? Kamu tahu nggak? Lalu apa? Lalu dikatakan apa? Dia pun mati. Abang tahu nggak selesai apanya? Selesai apanya?
Apanya selesai? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya Berarti, ketika ya, ini dikatakan orang awam, nggak apa-apa. Lanjut. Namanya juga Bang Juma kan orang awam. para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mencabut, mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan rohnya? Enggak. Dia menyerahkan, bukan gak ada yang cabut dong Bang. Nah, tidak ada orang mengalami kematian kalau Itu tidak kamu. dimatikan. Itu Loh, ini kamu. kitabnya, lah kitab Itu yang bagian ada di dalam Muhammad. kitabnya orang Yesus Yahudi bagian- kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah Bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, Orang setelah Yahudi- dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu Siapa? pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya sama Bang. Karena Menyerahkan ini- dirinya. Aderion kayaknya nggak Bang, ngerti Bang, Guru Bang. Nda. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia Bukan makanya. Kan dia Bukan jadi dong. mayat kan. Nebus gini, dosa-dosa kalian Nah, dengan bukan. menjadi mayat. Makanya Bang. di dalam Roma 14:9 untuk itulah dia mati. Nah pertanyaannya, dia mati Bang. berarti kan nyawanya Bukan. dicabut. Siapa Bang. yang mencabut Bukan. nyawanya kan gitu? Bukan gitu Bang. Maksudku gini. Kenapa Abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu dari mana Bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya. Bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, Abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu Abang dapatnya dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan Manusia setiap Islam, kan? manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu Ya manusia sudah, sekarang manusia siapa yang Islam, mengambil Bang. nyawa Yesus? Never, tidak ada Bang. Itu sudah dijelaskan sama temanku, rekanku, Bang Metatron. bahwa Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia Oke. jadi mayat? Kan itu. Udah bisa Bang, ini. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama Abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya. Bukan. Di mana ayat Bahkan yang di dalam dikatakan bahwa Bang. kitab kalian itu dia disembeli, iya kan? bukan Benar nggak? bukan tentang sembelinya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami, di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya. Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba Tidak aja saya. lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah yaitu Yesus telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh. Berarti pembunuhan itu terjadi. Bukan Nah, disembeli. ketika pembunuhan itu terjadi berarti kan nyawanya keluar. Tes. Wah, salah. Lalu? Bunuh diri gitu. Suaraku ada. Tes. Bunuh diri gitu. Ada. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya? Bisa tanggapin ya? Ya, silakan. Iya, karena kita berputar masalah itu karena mereka masih Islam, Bray. Ya wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Gedein host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Mana? Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah. Lah ya kan yang hidup, Firdaus Yerusalem. bukan sorga. Sebentar dulu dong. Ini Diam kan dulu, Bang. Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini, kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Ini tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnad doif. Astaga. Astaga, Tuhan. Doif.
Lu jangan pakai yang Ustadz Doif. Malu-maluin lu. Doif itu Malu-maluin. lemah. Doif itu Mati. lemah. Betul, Doif itu Bang. lemah. Bener, Itu masih Bang. bisa dijadikan sebagai hukum. Kenapa? Ya, Selama ada loh, itu lemah tidak kok hukum. terkait dengan hukum ibadah. Karena Itu bisa. pakai buku. Itu doif. Enggak, Bang. Bukan Karena maudhu. pakai buku Yang tidak harga bisa dipakai itu 30. maudhu. Seperti kitab Karena kalian pakai itu buku maudhu. harga Karena tidak 35.000. sampai kepada Astaga. Yesus. Oke, kita Gitu. kasih tunjukin lagi. Kita kasih tunjuk lagi. Pra. Orang Kristen Mau yang masuk- mau gua kasih yang sohihnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada banyak. Islam Nih. tertib ya. Sebentar. Iya, ini nih, sini gua kasih yang lain ya. Ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu ingat ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Pra. Ingat Ini banget, cerita Pra. tentang siapa, Pra? Ih, apa, Pra? Ini Gede dong, cerita Pra. tentang ini gede. Ini udah gede nih. Udah gede nih. Heeh. Ya. Cerita Lanjut, Pra. tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti astagfirullah. gantian, Iya benar, jangan Isa. motong. Bisa benar. Sebentar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan Mati. mendukung, memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, Astagfirullah. kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini, ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir, ya. Kita nggak usah Tuh, nih pakai orang tempat, ya. Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar, ya. Habib Mati. bin Musa An-Najjar. Oke? Nggak ngerti. Kita lihat nih. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru. Ia berkata, wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia mati masuk surga, iya. Pak. Lihat ya. Mana. Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya. Nih. Kita baca. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, si Habib Mati, tadi, bener. alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik, Oke. baik kok. Iya benar. Sekarang pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa? Pekerjaannya si Bob ini apa tuh? Dia ini Tukang ladang. Nabi, temannya Oh, Paulus, Syamun, dan Yohana. Tahu nggak pekerjaannya? What the heck? Sebentar, Apa, Bang? kita lihat. Waduh, Kita lihat gemeter ya. gua. Gua Tahan nggak enak napas, perasaan tahan gua. napas, tahan napas. Perasaan gua nggak enak. Ini gue dengerin Ya, bentar, Bang. mau dibawa kemana ini? Kemana ini? Oh, ini apa? Bentar dulu. Maksudnya Nggak Siapa? tahu dia. Habib. Pekerjaannya apa, Bang? Pekerjaan Paulus ada di Ini, Al-Quran atau Paulus di utusan surga? Nabi Mau Isa, dibawa kemana utusan ini? Nabi Bentar, Isa Bang. dibahasnya, Sabar, utusan bentar, Nabi bentar, Isa yang bentar. dibahas. Doif, diam dulu. Umar, Gitu mau dibawa kemana itu? Bingung aku. Nyaring, Bro. Baca nyaring. Umar Ibnul Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck? Uskup. What the heck? Ini bahasa apa ini? Ini uskup ini. Ini Jadi bahasa apa maksudnya? Ini bahasa Uskup apa? masuk surga gitu maksudnya? Apa nih ya? Loh, Ini bahasa apa ya? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya. Iya. Namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Agabus. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, Bro. Saya punya buku Nabi satu itu, Pra. lagi ya. Oke, ini ada ceritanya nih. Aku punya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gitu, gue mau nanggapin bingung, Bre. Bang. Gini kan. Masalah Ini mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa Jadi apa maksudnya mereka? uskup itu masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana. Bukan, orang Islam. Terus apa dong? Mana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck? Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Kenapa Itu tadi masalahnya? Masalahnya Bang, itu Habib uskup Doif. apa? Hmm. Uskup itu apa tuh tadi? Iya, masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa emang makanya? Loh, Nah, terus bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Jadi Agabus itu nabi dalam Islam gitu maksudnya. Diam dulu. Jangan, Enggak, maksudnya inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Aduh, Bagaimana ada kata parah, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi konon bernama Habib Musa bin Najjar yang adalah seorang uskup dan masuk surga menurut Al-Quran. Debu. Nah itu Beriman masuk kepada Nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? Ayatnya di mana? Coba. Kok mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak ngerti. Ya sini. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke.
Mau kita La buka? haula wala Mau kita quwata illa Mau kita buka billah. surat Gua Yasin? Gimana kita nanggapinya Gurunda ini? Agak bingung ya. Iya Nggak kan? tahu. Iya jelas lah kamu Jadi arti kok. salah-salah hadis. Iya salah-salahan belepotan apa sih kamu? Coba kita buka ya surat Oh, sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak, ini gua ngasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang kamu adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab Itu apa? yang kamu jawab itu uskup apa itu di Usul Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di Di surah mana apa? ada uskup di Islam? Heeh. Tuh. Ya, tadi tuh bang, tadi tuh Di Ibnu Katsir. literasi itu Uskup itu. kenapa disebutnya uskup? Uskup masuk surga loh menurut Nah, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Allahu Akbar. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda. Silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, kamu Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Gimana min sih? aqsal madinati rajul yas'a Jangan qala ya marah, Rio. qaumi Kita kan nggak ngerti. tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW. Tunggu. Tafsiran. Enggak dong, enggak Iya, dong. tafsiran dong. Baca ayat selanjutnya. Iya, Baca baca ayat dong, Pak. selanjutnya. Mana? Coba, Nabi coba. Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? terus apa? Enggak Nah, apa? terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Uskup Allahu itu siapa bang? Akbar. Bang Juma. Allahu Justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? Ya, yang kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan, dimaksud bukan. di dalam Al-Quran itu Siapa jelas itu. bilang? Siapa? Ya, iya bilang? dong. Bang Uskup Juma, itu Bang nyembah Yesus. Bang Juma, dengar dulu, dengar. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah bohong, kepada kan? Yesus. uskup masuk surga Kan? nih, uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup masuk Allahu surga. Akbar, Bang. Iya, Gimana itu- ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan kalau di Islam itu Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah, uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Beda. Dasarnya? Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana Karim. dasarnya? Mana dasarnya? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu Nah, sih bang? oh, Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, kami Anda loh, mengambilnya, gimana? Anda mengambil dari Al-Quran kan tadi? Benar nggak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Da- Kok abang ketawa sih bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa Karena itu mengajarkan adalah kepada seorang pengikutnya untuk mengajarkan menyembah kepada Allah Loh, dan Allah mengimani tuh- Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Menyembah kepada Allah tuh maksudnya gimana bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya Allah. anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah Tidak mengajarkan kemudian menyembah Kami- kepada anak orang. Kami yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa bang, bukan. Allahu Akbar. Nggak ada istilah mencabut nyawa bang. Tadi kan sudah kamu La jawab. haula wala quwata illa, dalilnya di kitab saudara. nggak Oke, mungkin lah. Roma 5 nomor 8. Akan tetapi Fokus, Allah fokus. menunjukkan Fokus. kasihnya Ini uskup fokus. karena Fokus, Yesus fokus. telah Uskup. mati untuk Uskup siapa nih? kita. Fokus. Uskup siapa? Uskup siapa? Oi. Coba. Ya Fokus, uskup uskup. yang menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup Marah. siapa? Uskup siapa ini? Kenapa bukan Uskup ustaz? siapa ini? Kenapa bukan ustaz? Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah bukan Ustaz? kepada Kenapa Allah bukan dan Ustaz? mengimani Bukan Nabi Isa Kiai. sebagai Bukan Rasulullah. Kiai bang. Kenapa Bang bukan Juma? Kiai Haji? Kenapa ustaz? Ya abang kok abang. Bang. Udah ya berarti ya. Kalau Bang, yang dimaksud bentar di dulu. situ Belum. uskup Ini pengikut siapa Nabi Isa, berarti care. bukan uskupnya Kristen. Itu kan tafsir. I Itu don't kan care, tafsir. tapi bukan. Itu kan Kenapa? pendalaman materi terhadap ayat itu. Tafsir Nah, siapa? Tafsir uskup siapa? yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti Oh, tafsir. mendudukkan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan atau Rasul? Kayak gini. Tuhan atau Rasul?
Tuhan apa Rasul? Tafsir Lah, 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 sembarangan. lah, lah. Tafsir Gara-gara sembarangan, ada Bang. kata uskup, dianggapnya itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Loh, memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali lagi Loh, saya katakan, tafsir itu kan apa? tafsir. Tafsir Islam Nabi atau Isa Kristen? alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya Tafsir Islam untuk atau menyembah kepada tafsir Allah. Kristen? Tafsir Islam atau tafsir Fattaqullaha wa Kristen? atiun. Bertakwalah Tafsir kepada Allah dan Islam. taatlah kepadaku. Kores, Gak ada itu sembahlah kepadaku. ini Kores, jangan diam aja. Iya makanya tuh gantian dong. Nanti Kores masuk Mana kalian mana teriak. dalilnya di Nggak dalam mau Al-Quran dialog. sembah Nabi Isa mana? Kamu. Apa? Nah, Iya, sedangkan gitu loh. uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. Uskup apa? Uskup mana? Uskup siapa? Uskup siapa? Apa ini? Allahu Akbar. Uskup siapa, Lah, Bang? Apa ini? semua uskup yang ada di Kristen Katolik Siapa? sampai Enggak, satu aja. nenek-nenek Satu. cucu-cucunya Satu aja. itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Siapa? Parah. namanya, Pak? Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di kebenaran. Bilang. Ya kan? Siapa Kebenaran bilang? apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Apa? Basilides. Apa namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia di tahun Basilides. berapa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Iya. Kau tahu mana? Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Abad- Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Biasanya abad 1. Basilides, gua jawab Basilides. Ini abad 1 Apa? Abad 1, Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini abad Ih, 4. anjing ngarang banget. Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mau mengatakan apa? bahwa Mau uskup apa? penyembah Gua jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter tuh. Counter. Basilides gua jawab. Siapa tuh? Uskupnya namanya Basilides. Parah. Uskup Basilides. Mana ada tamu? Iya. Mana? Mana ada tamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat nih, Basilides. Basilides. Bukan. Basilides. Doktrin. Gitu. Udah kan, itulah kenapa kalau Kores masuk kalian itu akan adu-aduan gitu loh. Nah, ini. Pakai Wikipedia nih, Google nih. Bener nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Ini uskup. Nah, ini. Uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau Bang, berbicara uskup itu tentang bahasa Arabnya Al-Quran, apa? berbicara tentang Uskup- Nabi Isa, mau katakan dia Uskup bahasa pendeta, Arabnya apa? mau kau Bang. katakan dia pastor, mau kau Bang Juma. katakan dia apapun, Nih. kalau berbicara Nabi Bang Isa Juma. tak ada pengikutnya menyembah Nabi Bang Juma. Isa, kuclu. Itu mah Bang Juma. Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Bang Juma. Mau Anda sebut Bang Juma. uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, lalu kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih, Pra ya. Kita buka lagi ya. Pra, Apa jangan yang terlalu- dibangun sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan apa siapa ya? Astagfirullahaladzim, Pra. Gue juga deg-degan, Pra. Zikir. Aku juga zikir, Pra. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Ini, lihat. Lo zikir apa tuh, Bra? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat. Aku nggak kelihatan, Pra. Tapi siapapun namanya, mau dia aku Enggak, kasih itu nama kalonjing, Bang Juma. kalau Enggak berkaitan boleh dengan gitu, Nabi pelan-pelan. Isa, Bentar. tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi kalau Iya cuma bre, buku-buku apa kayak namanya? begitu. Itu di Sirah. Ini Bruna aku nambahin ya. Di Sirah Paulus itu dia dia menuhankan Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawain Betul. katanya ya. Biarin, Bang. Gue bawain Benar Bang. sekali. Biarin, Bang. Makanya Biarin. tema saya Tunggu di tadi sini. siang Sabar. kepada Kita bawa orang-orang Ibnu Khaldun Kristen, ya, kita bawa Ibnu ada Khaldun. tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah Kita buka Paulus ya. mengibadahi? Bang Juma, Ada enggak Bang Juma, perintah dengar Paulus dulu. mengibadahi, mempertuhankan Bang Juma. Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Khaldun. Bang Juma, Nggak Bang Juma ada. dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah-nyembah orang. Enggak, Bang Juma dengar dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh parah. Almas. Enggak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Hmm. Gimana, Bang? Itu Coba, uskupnya Ada teman nggak Paulus Paulus ya, Paulus yang mengajarkan di Islam kalian ya, untuk Paulus yang di beribadah, Islam ya. menyembah Kita buka Yesus, Paulus ada nih, nggak? Paulus. Enggak, benar. Enggak ada kan? Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metatron enggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Bang, gedein dulu, Bang. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih nih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Bro. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih,
seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus Iya, kemudian di situ mengatakan kemudian menyembah datang. Yesus? Di mana? Betul. Ini Paulus gitu. bikin gereja. Ini gue bawain nih yang Paulus itu bikin Holden. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana? Di mana tuh? Tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Paulus yang terkenal Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus. Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Suara kita keras. Hancur, Bro. Halaman berapa? Maka bersimpulah kemudian Paulus menyembah Al-Masih. Bang Juma dengar dulu, Bang. Bang Juma dengar dulu, Bang. Segala Dengar dulu, Bang. perbedaan selama ini Dengar dulu, lalu Bang. beriman padanya Al-Masih. Itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Oh, iya. Sementara Paulus kalian ketemu tidak sama beriman kepada Al-Masih. Kan lucu. Paulus ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih. Kalian beriman kepada Yesus. Berarti rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, rasulmu Enggak, itu berarti ada. Enggak ada kami di Rasul Paulus. Apa-apaan itu? Ini kenapa Di mana? itu ada Di mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Mana Rasul Paulusnya? Mana? Mana Rasul Paulus tertulis? Mana? Mana kata Rasul Paulus di situ? Mana? Itu Bang. Tadi Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana? Coba. Tujuh pra. Mana? Mana? Paulus, ya. Mana kata Rasulnya? Loh, ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Loh, mau ngelek Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Juma, itu dengar dulu. Di Kristen Bang Juma, malah memfitnah Paulus mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Bang Juma. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? Dapat gua. Paulus Sini, disebut sini. Rasul mana? Mana? Ini guru dah Mana, dapat mana? gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas mereka ini. Nah, di sini Berarti lihat Islam ya. membela Paulus. Di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan Versi kalian Islam beribadah goblok. menyembah anak orang? Ini Ada nih. kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis Ini berisikan apaan? kisah-kisah Ini para apaan? nabi dan Ini rasul. naskah apaan? Surat Ini Paulus naskah apa? sebanyak 14 surat, Naskah surat apa? Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat 14 mimpi surat Yohanes ya? bin Zebede. Ini Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya, dan terkadang juga meninggalkannya. Bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi nih pertentangannya. Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batrok Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan Al-Uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Ini yang disebut Al-Uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my friend. Sampai. Tidak ada itu. Ya, Paulus mengajarkan mati dia di sini, beribadah, Gurunda. menyembah ibadah, nggak ada. Mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Ya kita udah paham Ya, itu ini udah bener itu kita sama. udah paham, udah ngerti pun. Udah bener dibantu Dengar dulu, oleh Bang korespon. Juma, Apa Bang Juma. masalahnya? Ini lihat di Yang sini, jadi lihat di sini. masalah. Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir tewas lu di situ, Bre. Nama rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus terserah. Nah, sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih?
Buktikan, bener banget. Buktikan. Buktikan. Ayo, gitu loh. Iya, jelas. Tunjukkan Pandai kali Paulus lah kau. menyembah Yesus. Ya, Tunjukkan buktikan, deh. buktikan. Tunjukkan Buktikan deh. Paulus menyembah Al-Masih mana? Tertulis. Tunjukkan Paulus itu apa namanya ya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Gitu, silakan. Ayo. Mana? Ada rasul yang namanya Paulus. Mana? Ini ada di Nggak ada disebut. Nggak ada di sini. disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih Di mana? Islam ada rasul yang namanya Paulus atau Paulus. Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Enggak, gurunda dia Takia Korintus. Bacain Arabiknya, weh. Atau enggak? Itu bukan rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya Ya, Paulus. rasul. Sih ya. Rasul. Lu Takia Korintus Aduh, ini parah, Yasin parah, 14. Kita buka lagi, kita buka data. Kita buka data. Parah. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nih, Ayo coba mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? Nah, 14 ya? Saluna. Ini Mana rasul di situ mana? Mana rasul? Mana mana situ? rasul ya? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Hah? Mana? Saluna, iya. Mana rasulnya mana? Mana rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu mursalun itu bukan rasul. Mursalun itu utusan galon, Bre. Ortodok nggak ngerti bahasa Arab anjing kasihan. Aduh, ini lucu banget. Kita kalau suara, suara kita Sekarang begini, itu Bukan kan kalah suara, tafsir. Bre, lu kalah literasi. Itu kan tafsir. Nah sekarang coba kau tunjukkan di mana Paulus itu menyembah Al-Masih. Ayo. Enggak, itu ada mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu mursalun bukan rasul. Jawab dulu. Berarti Allah mau pernah ngutus orang yang namanya Paulus? Loh. Tadi rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir itu bukan Allah itu. Jawab. Aduh parah. Enggak ada di surah Yasin Paulus enggak ada. Ibnu Katsir, kamu enggak tapi Iya, Ibnu itu Ibnu Katsir. Katsir. Di Ibnu Katsir baru ada gitu loh. Harus jujur. Tafsir itu sama Talmud. Kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Bercerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Iya. Nah, Ya udah, sekarang ya tunjukkan udah. aja deh. Finalnya Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, mau di tafsir Kita tunggu, Al-Quran, mau di hadis, mau di silakan. perjanjian baru, kayak silakan ditunjukkan dah. Tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah. Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita kalah. Mana? Kalah kita. tadi bikin gereja, dia tidak bikin gereja. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Nih kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, kita kalah deh, kalah kita. Iya, silakan. Ayo, Iya, kalah nih silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Paulus loh, dia bikin Mana? Paulus. Iya gereja iya boleh Nah di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo. Supaya cepat. bukan bang Ada Oh, bukan. rasul. Iya dia mursal di dalam apa di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal. Ya, bukan Enggak, rasul. maksud kami gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa, Bang? Mursal. Utusan. Kan di situ dibilangnya mursal. Utusan dia. Siapa ya? Diutus sama siapa, Bang? Utusan Nabi Isa Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Paulus, Bukan. Aku belum Paulus paham, Bang. diutus Aku belum untuk paham. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Isa gitu. Enggak, aku belum kelar. Sekarang di kitabmu nih saya tanya, ada Aku belum nggak kelar. kemudian Paulus Aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Bang mengibadahi Yesus? Ada nggak? Bang Juma, aku belum kelar. Ya enggak gini, kalau pengen Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru Paulus aku pengennya ini, Islam Paulus tuh yang menang. kalian ibadahi, Bukan, ibadahi. bukan. Di Gini, Bang. mana dia Bang, menyembah dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah. Kalah kita. Mana? Aku berharap kamu menang justru. Tapi gini, Bang, aku Justru Lah kalau iya, ini Anda gua menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini, Bang. Aku Lo nggak terus tahu. bukan berarti menyembah Yesus di mana? Di Enggak, mana? biarkan Enggak juga. Ya gua- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. enggak maksud Gimana? gue, denger dulu.
Enggak, dengar dulu bang. Biarin gue jelasin Ayolah. dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah, sok. Nih. Oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan, lalu Nabi Isa mengutus, mengutus, mursalun. Bukan Terus, Allah. Berarti bukan Allah yang ngutus. ya bukan anak, kan diceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Sama. Lanjut. Ya kan, lanjut. lah, sip lah. Ya ini Bukan kawan-kawan Allah ya. kan mungkin bisa bantu Aderion Dengar. sama Edwin ya untuk membuktikan Paulus itu Oke. menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita lanjut terus topiknya lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gue udah berkenosis loh, gue udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, kami Iya. Ya. menurunkan ya nih saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa Zuma? Allah, jelas. Berarti ini utusan? Nah, jadi Anda maksudkan itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Lo enggak itu ayatnya memang masih menceritakan tentang Habib atau gimana? Oh, ini menceritakan Gitu loh. Kenapa loncat-loncat ini dalilnya, ini Bre? menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Nah, itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba sekarang lihat. Habib ini Coba tunjukkan loncat-loncat hubungannya, dia. coba. Coba apa hubungannya tuh? Loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Salun, kamu Iya, enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma dengar dulu. Coba. Bang Juma dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel. Ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ininya? Loh, kemana dia? Tadi Paulus lari lagi ke Habib, anjir. Apa maunya ini kawan-kawan ini? Bang, kamu diam dulu. Ya. Enggak, kamu diam Dan dulu. kami tidak Udah ya, Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, kita ke Habib ya. Ini empat orang ini Bang barengan. Kores, kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaum apa? Israel tadi. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan. Kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu Bang, adalah Bang. di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul, utusan Allah di mana? Ini kok gimana? Di mana? Iya di mana? Mana ada dikatakan seperti itu? Nggak ada. Oh, Alamak. Bang Juma. Inilah, Bang. Aduh, parah. Kacau lah, Bang. Parah, Bang. Parah, Bang. Ini itu udah tertulis, Bang. Itu Habib. ketaker lah. Enggak bener loh, Bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya Bang Juma. Utusan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kau udah selesai tadi. Iya, di Ibnu Katsir, Udah di Ibnu selesai Qayyim itu. gitu kan. Oke, baik sekarang aku nanya ya. Berarti Terus menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Aku Sedangkan nanya, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu, Bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak, aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini